Hai teman-teman semua, sebelumnya terimalah kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sejarah puja, tempat-tempat suci, dan Dharma Yatra. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irma Erviana dengan NIM 0250 1200 110832. Nah, jadi apa aja sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama ada sejarah puja, yang kedua sarana puja, yang ketiga tempat-tempat suci, dan yang terakhir adalah Dharma Yatra. Nah, sebelum saya menjelaskan, mohon untuk teman-teman semua mendengarkan dengan sesama ya, agar teman-teman semua paham dengan materi ini. Selamat mendengarkan. Sebelum kita membahas tentang sejarah puja, mari kita dengarkan dulu apa itu dari pengertian puja. Jadi dalam agama Buddha ditulis kata puja yang artinya menghormat. Kata puja dapat ditemukan dalam Manggala Sutta yang berbunyi Pujaca Pujanianang Ekta Manggalang Mutamang, yang artinya menghormat kepada yang layak dihormati merupakan berkah utama. Puja sebagai penghormatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, berupa materi seperti dengan persembahan makanan, buah, dupa, bunga, dan lain-lain. Berupa perilaku seperti sopan santun, ramah tamah, dan rendah hati. Dan secara fisik seperti bersikap anjali, namaskara, maupun pradaksina. Dan yang terakhir berupa mental seperti praktik cinta kasih, kasih sayang, serta memiliki pandangan yang benar. Jadi, puja ini ditujukan kepada sesuatu objek yang layak untuk dihormati. Nah, sejarah puja ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada puja pada zaman pra-Buddha, puja pada zaman Buddha, dan puja pada zaman pasca Buddha. Puja dalam zaman sebelum Buddha lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa. Hal ini dilakukan dengan cara mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia kepada para dewa. Sejarah puja kepada para dewa ini diawali dengan munculnya ajaran Brahmanisme. Ajaran ini menunjukkan bahwa ada makhluk dewa yang berkuasa atau mengatur segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia dengan alasan para Brahmana menciptakan sarana puja kepada dewa-dewa dengan jalan upacara korban. Tujuannya adalah dengan korban yang diberikan kepada para dewa, mereka akan menjadi senang dan tidak menjatuhkan malapetaka bagi manusia. Nah, sedangkan puja pada zaman Buddha memiliki arti yang berbeda, yaitu menghormat. Pada masa itu, Buddha terdapat kebiasaan yang dilakukan oleh para biku, yaitu wata. Wata artinya merawat guru Buddha dengan cara membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Nah, setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para biku dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Setelah selesai mendengarkan khotbah, para biku mengingat atau menghafalkan agar kemanapun mereka pergi, ajaran Buddha dapat diingat dan dilaksanakannya. Pada hari bulan gelap dan terang atau purnama, para biku harus berkumpul untuk mendengarkan peraturan-peraturan atau patimokkha yang harus dilatih. Para umat biasanya juga melakukan penghormatan atau puja kepada Buddha dengan mempersembahkan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Namun, Buddha sendiri berkata bahwa melaksanakan dhamma yang telah beliau ajarkan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi. Oleh karena itu, Buddha mencegah bentuk penghormatan yang berlebihan terhadap diri pribadi beliau. Sedangkan puja pada zaman sesudah Buddha. Setelah Buddha parinibbana, umat Buddha mengenang jasa-jasa dan teladan dari Buddha dengan cara merenungkan kebajikan Triratna. Para biku dan umat berkumpul di wihara untuk menggantikan kebiasaan wata. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah-khotbah atau sutta. Selain itu, kebiasaan baik lain yang dilakukan oleh para biku dan samanera, yaitu setiap pagi dan sore atau malam, mereka mengucapkan parita yang telah mereka hafal. Kebaktian yang merupakan perbuatan baik yang patut dilestarikan adalah salah satu cara melaksanakan puja.
Selain itu, sama dengan zaman Buddha, para biku ataupun umat juga melaksanakan dharma ajaran Buddha sebagai penghormatan tertinggi. Jadi, adapun tujuan dan pengertian dari sejarah puja ini adalah menghormat yang luhur atau Buddha, dan tujuan puja adalah menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian meningkatkan keyakinan atau sada dengan tekad aditana terhadap Triratna dan mengembangkan 4 sifat luhur Brahma Wihara yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin seimbang. Nah, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu ada sarana puja. Apa aja sih sarana puja itu? Nah, jadi sarana puja itu dibagi menjadi 4, yaitu ada sarana fisik, persiapan batin, macam-macam penghormatan, dan macam-macam cetia. Sarana fisik meliputi parita suci atau tripitaka, ada wihara, altar, dan stupa. Nah, parita berarti perlindungan. Perlindungan ini didapat dengan cara membaca atau mendengarkan khotbah-khotbah Buddha atau sutta. Kemudian wihara merupakan tempat untuk melaksanakan puja. Komplek bangunan yang lengkap yang mempunyai fungsi tersendiri. Bangunan-bangunan itu diantaranya adalah Uposatagara, yaitu suatu bangunan induk untuk pembacaan Patimokkasila. Dan Dharmasala adalah tempat untuk pembacaan parita, diskusi dan pembabaran dhamma, meditasi, dan juga upacara-upacara lainnya. Nah, sedangkan altar adalah tempat untuk mempersembahkan simbol-simbol kesucian dan kebijaksanaan Buddha. Misalnya, ada Buddha Rupang yang menyimbolkan nilai-nilai luhur Buddha. Lilin menyimbolkan penerangan yang diajarkan oleh Buddha, dupa melambangkan nama harum dari orang yang memiliki sila, dan bunga melambangkan ketidakkekalan, air melambangkan pembersihan dari segala kekotoran, dan buah melambangkan perwujudan rasa hormat kepada Buddha. Altar merupakan sarana fisik untuk melakukan puja. Dan yang terakhir adalah stupa. Stupa adalah tempat untuk menyimpan relik Buddha, para arahat siswa Buddha. Sikap fisik dalam melaksanakan puja biasanya adalah anjali, namaskara, dan pradaksina. Kemudian yang kedua adalah persiapan batin. Jadi bagaimana persiapan batin kita saat melaksanakan puja? Jadi ketika kita melaksanakan puja, perlu mempersiapkan batin untuk dipusatkan kepada objek tertinggi yaitu Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha dihormati sebagai objek tertinggi, yang dimaksud adalah pencapaian penerangan sempurna. Dharma dihormati sebagai objek tertinggi, yaitu kebenaran mutlak. Sangha dihormati sebagai objek tertinggi karena merupakan pasamuan para makhluk suci atau Arya Pugala. Kemudian, macam-macam penghormatan. Jadi, penghormatan atau puja dalam agama Buddha itu ada 2 macam, yaitu Amisa puja, yaitu menghormat dengan menggunakan materi atau benda, misalnya mempersembahkan lilin, dupa, bunga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Patipati puja, yaitu menghormat dengan melaksanakan dhamma, praktik sila, samadhi, dan juga panya. Kemudian yang terakhir ada macam-macam cetia. Jadi terdapat 4 macam cetia yang masing-masing mempunyai ciri-ciri, yaitu Datu cetia adalah bila altar terdapat relik Buddha. Kemudian yang kedua, Pariboga cetia, bila altar memiliki barang-barang peninggalan Buddha yang pernah digunakan oleh beliau seperti jubah dan juga mangkuk. Kemudian yang ketiga, Dharma cetia, bila altar memiliki 1 set lengkap kitab suci Tripitaka. Kemudian yang keempat, ada Udesika cetia, bila altar hanya memiliki Buddha Rupang atau gambar Buddha Siripada. Nah, setelah kita membahas sarana puja, yang ketiga kita akan membahas tempat suci. Jadi, apa sih tempat suci itu? Jadi, tempat-tempat suci agama Buddha. Tempat-tempat suci agama Buddha yaitu tempat-tempat yang dihormati karena mengandung nilai religius dan juga sakral. Tempat-tempat itu antara lain yang berhubungan dengan kehidupan Buddha, yaitu tempat-tempat Dharma Yatra yang ada di India. Selain itu, juga candi-candi agama Buddha yang menyebar di Indonesia termasuk dunia. Tempat-tempat suci semacam itu harus dilindungi dan juga dilestarikan karena mengandung nilai luhur sebagai warisan sejarah nenek moyang. Nah, setelah kita
kita sudah mengetahui pengertian dari tempat suci, langsung saja nih kita bahas mengenai Dharma Yatra. Jadi, Dharma Yatra ini terdiri dari dua kata, yaitu Dhamma dan Yatra, yang artinya kesunyataan, kebenaran hukum, ajaran suci, ide segala sesuatu, keadaan, dan sebagainya. Sedangkan Yatra artinya adalah tempat. Jadi, Dhamma Yatra artinya adalah tempat yang berhubungan dengan Dhamma yang perlu dikunjungi oleh umat Buddha. Karena mengunjungi tempat-tempat itulah secara harfiah Dhamma Yatra diartikan sebagai berziarah ke tempat-tempat suci. Nah, Dhamma Yatra itu ada 4 tempat. 4 tempat itu apa saja ya? Yang pertama yaitu Taman Lumbini. Taman Lumbini adalah salah satu tempat yang sangat dihormati oleh umat Buddha dunia sebagai tempat Dharma Yatra. Taman Lumbini sekarang dikenal dengan sebutan Ruminde di Nepal. Sekitar 2600 tahun silam telah terjadi suatu peristiwa maha besar yang menggetarkan jagat raya, yaitu lahirnya seorang bakal Buddha atau Bodhisattva. Peristiwa itu terjadi saat bulan purnama di bulan Waisak pada tahun 623 sebelum Masehi. Nah, jadi Taman Lumbini ini merupakan tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Kemudian yang kedua adalah Buddha Gaya atau Bodha Gaya. Adalah tempat petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Buddha Gaya berada di pinggir sungai Neranjara yang sekarang telah kering. Dahulu, tempat ini adalah sebuah hutan yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan hutan Gaya. Namun, sejak petapa Gotama mencapai penerangan sempurna di tempat tersebut, maka hutan Gaya akhirnya populer dengan nama Buddha Gaya. Sekarang di Buddha Gaya terdapat sebuah wihara yang bernama Wihara Mahabodhi yang menjulang setinggi 52 meter. Wihara ini merupakan wihara terbesar di India. Di sisi belakang bangunan dan barat bangunan wihara terdapat pohon bodhi yang diyakini merupakan turunan dari pohon yang menaungi petapa Gotama bermeditasi dan mencapai bodhi menjadi Buddha. Kemudian yang ketiga adalah Taman Rusa Isipatana atau biasa disebut dengan Benares. Jadi Benares ini merupakan tempat Dhamma Yatra di India yang sangat terkenal dan dihormati oleh umat Buddha dunia. Di tempat inilah Buddha mengajarkan Dhamma kepada 5 petapa pada tahun 588 sebelum Masehi. Taman Rusa Isipatana atau Benares sekarang dikenal dengan nama kota Sarnath. Di kota ini terdapat stupa Damek yang dulunya bernama Stupa Dhammacakka. Stupa ini dibangun oleh Raja Asoka. Selain itu, terdapat juga wihara yang bernama Mula Gandakuti. Sarnath ini juga dikenal dengan pilar Asoka yang terbuat dari batu pasir. Pilar ini bermahkotakan 4 patung singa besar yang merupakan lambang dari Republik India. Bentuk roda seperti yang terdapat pada mahkota pilar ini juga menghiasi 3 warna bendera negara India. Nah, kemudian yang terakhir adalah kota Kusinara. Kusinara adalah tempat Dharma Yatra sebagai tempat bersejarah dalam kehidupan Buddha. Monumen ini dibangun di tempat bertujuan mengingatkan kepada dunia bahwa di tempat inilah Buddha mencapai parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi. Kusinara sekarang dikenal dengan nama Kusinagar. Kusinagar adalah tempat ziarah keempat untuk seluruh umat Buddha. Di tempat ini dengan kasih sayangnya Buddha mempersilahkan Subhada untuk bertemu dengannya. Subhada kemudian menjadi siswa terakhir yang ditahbiskan Buddha sebelum beliau parinibbana. Di Kusinara inilah pada bulan purnama Waisak tahun 543 sebelum Masehi Buddha wafat, maha parinibbana. Di Kusinara dapat dijumpai sebuah cetia yang sekarang tinggal tumpukan batu merah saja. Cetia itu disebut dengan Cetia Mahakuta Bandana, sekarang dikenal sebagai Stupa Ramabar. Di Cetia inilah jenazah Buddha dikremasi 7 hari setelah beliau wafat. Di luar India terdapat juga tempat-tempat suci yang layak sebagai tempat ziarah. Nah, kemudian puja di Dhamma Yatra. Jadi apa ya puja di Dhamma Yatra ini? Puja dalam Dharma Yatra ini adalah mengunjungi 4 tempat suci yang telah kakak sebutkan tadi di slide sebelumnya ya, di mana kita harus mengunjungi 4 tempat tersebut dan merenungi kehidupan Buddha ketika dilahirkan, ketika mencapai penerangan sempurna,
ketika membabarkan dhamma, dan juga mencapai parinibbana. Jadi 4 tempat tersebut adalah Taman Lumbini, Buddhagaya, Taman Rusa Isipatana, dan Kusinara. Nah, jadi itulah 4 tempat Dharma Yatra bagi umat Buddha yang juga diberitahukan oleh Buddha kepada Biku Ananda. Hal itu disampaikan Buddha menjelang beliau parinibbana atau meninggal dunia. Kemudian, tujuan dan manfaat Dharma Yatra. Jadi, tujuan melaksanakan Dharma Yatra bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai Dharma melalui peninggalan sejarah. Dengan berdhamma yatra akan bermanfaat untuk meningkatkan keyakinan atau sada pada Buddha dan ajarannya. Sedangkan manfaatnya terdapat dalam Mahaparinibbana Sutta. Buddha menyatakan bahwa siapapun juga dalam perjalanan ziarah tersebut yang meninggal dunia dengan hati penuh keyakinan, maka orang tersebut setelah badan jasmaninya hancur, setelah mati akan bertumimba lahir di alam-alam surga yang berbahagia. Jadi Dharma Yatra ini secara umum diartikan dengan berziarah ke tempat-tempat suci dan bermanfaat untuk memupuk karma baik dan dapat terlahir di surga. Nah, setelah kita membahas materi yang sudah disampaikan, sekarang kita masuk sesi kesimpulan. Jadi, puja berarti menghormat atau memuja dalam agama Buddha. Kata puja berbeda arti, makna, dan cakupan serta penulisannya. Dalam agama Buddha, ditulis puja yang artinya menghormat. Kemudian ada 2 jenis puja, yaitu Amisa puja dan Patipati puja. Nah, sarana puja seperti Tripitaka, altar, dan juga stupa. Kemudian Dharma Yatra diartikan berkunjung ke tempat suci. Jadi kita sebagai umat Buddha yang baik hendaknya mengerti dan paham mengenai puja dan juga berdhamma yatra agar kita senantiasa selalu ingat akan ajaran yang mulia Buddha. Oke, selesai sudah pembahasan materi kita pada hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar ya. Terima kasih. Dan saya akhiri, Namo Buddhaya.